Selamat datang di channel saya dalam pembahasan ayam KUB di Farm Blessing tempat kami di Parung Panjang. Kali ini saya akan membahas ada beberapa hal tentang pemeliharaan ayam KUB dengan pakannya. Yang di depan teman-teman ini adalah ayam KUB 2 yang sudah usia menjelang 1 bulan, ya 1 bulan 1 minggu, ya 1 bulan 1 minggu, dan bentuknya seperti ini. Masih banyak yang belum lengkap bajunya, lebih dominan belum lengkap bajunya. Ya kalau yang ini sudah kayak kelihatan lengkap tapi belum lengkap. Ya. Nah, total populasi ayam di tempat kami ini baru ada sekitar 173 dari 200 ekor yang mati bukan karena sakit tapi karena ada beberapa insiden yang sebelumnya sudah pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Nah, ini ada ayam KUB 2 kaki kuning. Ini beda, hanya dia yang pakai baju putih ini. Dari semua variasi hitam dan coklat, ya umumnya ya yang keluar di ayam KUB. Dan ini adalah ayam putih yang variasinya berbeda. Ya, ini warna putih sendiri nih teman-teman. Nah, saya akan membahas yang pertama tentang budidaya ayam KUB. Masihkah cocok kita memelihara ayam KUB atau masih bisakah kita memelihara ayam KUB dengan pakan yang semakin hari semakin mahal? Kalau bagi saya, prinsipnya sudah tidak lagi. Kenapa tidak lagi? Karena ada yang perlu saya bongkar tentang masalah penjualan. Kebanyakan kita termakan dengan dengan menonton YouTube, ya. Memang ada pelajaran-pelajaran yang berharga di YouTube ya tentang bagaimana kita berbudidaya ayam. Tetapi di satu pihak bahwa ternyata kita bisa memelihara ayam, ya kita bisa memelihara ayam, tetapi kita tidak bisa menjualnya. Ini yang menjadi persoalan. Orang bisa memelihara ayam tapi tidak bisa menjual. Ada beberapa rekan-rekan saya sesama pemelihara ayam KUB. Setelah saya ikuti, mereka bisa memelihara tetapi mereka tidak bisa menjual. Nah, jadi kalau teman-teman sekarang mau pelihara ayam KUB, saran saya adalah peliharalah secukupnya. Bisa untuk konsumsi sendiri atau hanya cuman sekedar jual ala kadarnya gitu. Tetapi kalau memelihara ayam yang cukup banyak seperti ini, teman-teman akan kerepotan di masalah soal pakan ayam. Kenapa saya katakan pakan ayam ini terlalu susah? Teman-teman mau improvisasi bagaimanapun pakan ayam di hari-hari sekarang, sudah nggak ketemu lagi harga pakan ayam yang lebih murah. Tidak ada lagi. Karena harga ayam paling murah sudah diharga dengan Rp7.500. Itu sudah paling murah. Ada juga yang katakan masih ada Rp6.000. Sudah paling murah. Dulu ya sebelum masalah pakan ini naik sekitar 2 bulan lalu, kita masih bisa dapati harga pakan dengan harga 5.000 ke bawah. Itu masih bisa dapat. Tapi sekarang dengan harga minyak yang sudah naik, hanya harga operasional, bensin apa semua sudah naik, maka tentunya berpengaruh tentang masalah soal pakan ayam. Jadi teman-teman, kalau teman-teman memelihara ayam KUB, saran saya jangan terlalu banyak. Kenapa saya katakan jangan terlalu banyak? Karena teman-teman akan merasakan bagaimana pada saat ayam sudah besar,
dan orang yang membeli itu tidak ada. Kalaupun ada, hanya sebatas membeli 1-2 ekor, sudah paling besar 10 ekor. Jadi strategi marketing saudara harus punya. Teman-teman harus punya strategi marketing. Jadi kalau untuk memelihara ayam, berbudidaya ayam sekarang dengan harga pakan yang sudah terlalu mahal, saya katakan itu sudah sangat terlalu beresiko untuk memelihara ayam cukup banyak. Ya, jadi saran saya untuk memelihara ayam, ya mungkin cuma 10 indukan aja udah cukup gitu. Sebab dia nanti menghasilkan telur yang cukup banyak juga kalau ayam KUB2. Ya, jadi teman-teman harus ingat baik-baik, jangan sampai salah strategi. Saya sudah mengalami sendiri pada saat waktu saya sudah mulai usia ayam 3 bulan, itu mau jualnya susah. Tapi saya tidak kekurangan akal, saya menjual ke perumahan-perumahan, dan di situ saya mendapati harga yang bagus. Jadi teman-teman kalau punya perumahan dekat-dekat teman-teman, perumahan apa saja, teman-teman bisa jual di situ dengan harga yang lebih mahal, ya. Karena saya menjual di perumahan dengan harga Rp65.000 per ekor. Yaitu sudah dengan berat 1 kilo, ya, 1 kilo 900 gram, 900 ons, 9 ons, sorry. Jadi ini yang teman-teman perlu ingat baik-baik. Saya mengalami krisis sekarang adalah masalah pakan. Berapa ayam saya juga sampai sekarang memang belum laku. Ya, menunggu di Desember ini. Ya, sekalipun memang Desember ini harga ayam sudah mulai naik, beriringan dengan harga telur juga yang sudah mulai naik. Jadi harga ayam pun mulai naik. Tapi banyak sekarang yang sudah lebih banyak melepas ayamnya. Dia lebih banyak untuk menjual ayamnya. Karena itu di tempat saya sekarang banyak orang menjual ayam kampung biasa, dan saya belum menjualnya. Tetapi menjadi kendala, menjadi persoalan saya sekarang ini adalah tentang pakan. Karena memberi pakan ayam, memberi makan kepada ayam yang hampir 200 ekor ini, itu dalam jumlah yang bukan cuma sedikit. Jadi kalau umpama sampai 3 bulan dia membutuhkan untuk 100 ekor itu 7-8 karung. Jadi kalau umpama 200 berarti kurang lebih sekitar 16 karung yang harus dibutuhkan sampai usia 3 bulan. Itu untuk bicara estimasi sampai 3 bulan. Ya. Jadi di usia 2 bulan 2,5 bulan, apakah sudah bisa dipanen? Bisa, tapi belum semua bisa dipanen. Nah, ada lagi yang saya mau kasih tahu sama teman-teman. Jangan tertipu dengan kita melihat di usia ayam 2,5 bulan dengan berat sudah 1,2, ada 1,2 atau 1,1. Di ayam KUB ini semua ayam hampir sama ya. Ketika teman-teman memelihara ayam seperti ini, maka teman-teman akan menemukan ada ayam yang jauh lebih besar daripada teman-temannya. Itu yang lebih berat. Jadi kalau umpama di antara, misalkan ini semua teman-teman lihat ya, ada beberapa yang besar, yang bongsor, tentu itu yang paling berat, tapi tidak merata untuk semua ayam ini berat teman-teman. Jadi jangan tertipu dengan melihat dalam usia 2,5 bulan sudah tembus di berat 1,2 kilogram. Itu adalah kesalahan dari kita yang ternyata setelah kita pelihara, kita baru mengerti. Ternyata tidak semua ayam memiliki bobot yang sama. Ya, tidak memiliki bobot yang sama. Karena ada ayam yang memang beratnya jauh lebih besar dari teman-teman yang lain, gitu, dari teman-teman dia yang lain. Sama seperti yang bagian sana nih, yang paling ujung 2 itu beratnya beda teman-teman, karena posturnya juga berbeda. Nah, untuk ayam ini masih campurannya kaki kuning dengan kaki hitam, lebih dominannya adalah kaki hitam, ya. Jadi ayam KUB2 dengan kaki campur gitu. Nah, saya dapatkan ini dari BPTP. Ya, tidak dapat dari orang lain atau teman-teman yang lain, tidak. Nah, jadi teman-teman harus ingat, perhatikan baik-baik.
kalau memelihara ayam jangan terlalu banyak. Saran saya cukup 10 kalau mau memulai. Jangan terlalu banyak seperti ini. Karena kalau kita yang selalu berambisi untuk punya ayam banyak dan apa segala macam, sementara market kita belum temukan, maka kita akan gagal. Kenapa kita gagal? Memang benar kita bisa pelihara ayam, tapi persoalannya dengan apa kita akan kasih makan ayam ini. Apakah ayam ini kita kasih makan tanah? Tidak mungkin. Tentu kita akan harus berputar otak juga bagaimana kita memberi pakan ayam ini. Nah, teman-teman, jadi inilah yang perlu teman-teman perhatikan ya. Jangan sampai memelihara ayam terlalu banyak ya. Saya ini sudah istilahnya sudah kepalang tanggung. Jadi ya mau mundur udah percuma, ya udah maju. Dan memang saya ngalami betapa susahnya pada saat marketnya. Jadi kalau dibilang mau cari market, mungkin lebih bagus teman-teman cari market dulu. Tapi memang susah juga kalau mau dibilang bahwa cari market dulu, sementara kita belum punya contohnya, belum punya ayamnya. Jadi lebih bagus ya jangan pelihara terlalu banyak untuk meminimal pakan kita. Ya lebih baik kita pelihara sedikit. Ini pun ketika besar tidak kami akan tahan, karena rencananya ayam semua ini hanya sedikit yang kami akan tahan untuk menjadi indukan. Kita seleksi dari kaki kuningnya aja. Jadi yang kaki-kaki kuning ini kita tahan, sementara yang kaki hitam atau bercampur ya ini kita akan jual. Tetapi di sini memang kaki kuningnya pun nggak terlalu banyak. Ada juga yang kaki putih ya, macam-macam teman-teman ya. Jadi ingat ya, jangan pernah tertipu dengan yang teman-teman lihat di YouTube selama ini, bahwa memelihara ayam itu suksesnya seperti ini. Kalau dulu mungkin iya, tapi kalau sekarang mikir 10 kali. Kalau dulu kenapa saya katakan bisa? Karena persaingan ayam terlalu kecil untuk ayam kampung. Tapi sekarang tidak lagi. Sekarang persaingan ayam kampung sekarang semakin hari semakin luar biasa. Ya. Jadi sudah muncul beberapa farm. Saya senangnya di Parung Panjang hanya saya yang punya farm, yang punya ayam KUB, hanya saya. Karena kita sudah coba cek tempat lain belum pernah ada. Kalaupun ada katanya itu paling cuma berapa ekor aja. Nah, ada persoalan yang saya temui di tengah memelihara ayam seperti ini, yaitu munculnya penyakit yang membuat ayam ini sampai buta. Saya nggak tahu penyakit itu apa, tapi gejala-gejala ini cukup membahayakan, karena beberapa teman yang lain mengatakan ini gejala-gejala ini yang bisa mengakibatkan dari satu ayam ke ayam yang lain dengan cepat bisa kena. Dan saya bersyukur ayam-ayam yang sudah sakit saya singkirkan. Nah, yang kedua yang menjadi persoalan adalah ayam ini jika terlambat makan. Nah ini ya, teman-teman harus perhatikan, jika terlambat makan, sayap teman-temannya ini bisa jadi santapan mereka. Nah ini contohnya teman-teman, supaya bisa lihat. Ini ada ayam yang ini sayapnya ini sudah putus ini, habis dimakan sama teman-temannya. Tapi memang ada obat yang paling ampuh untuk ayam ini kalau ada luka, yaitu cap badak, yaitu desinfektan cap badak. Saya nggak tahu kandungannya apa semua yang ada di dalam, tetapi proses penyembuhan untuk luka kepada ayam-ayam ini sangat cepat. Jadi saya semprot pagi, sore itu sudah kering. Itu kelebihan cap badak. Ya, saya bukan mempromosikan, saya tidak di indoor sama cap badak, tapi saya merekomendasi sekali sama teman-teman pemelihara ayam, ketika mau desinfektan tempat atau ada pengobatan ayam yang luka ataupun ayam yang seperti
apa ya, matanya itu seperti kayak berair apa semua itu. Saya pakai itu cat badak, saya semprotkan, dan ya puji Tuhan ternyata sembuh juga. Seperti ini sudah parah teman-teman. Saya pikir sudah mau mati ayamnya, ternyata enggak. Alhasilnya bisa sembuh. Kenapa? Teman-temannya suka iseng, jadi mereka karena sudah lapar ya, sayap temannya dihajar sama dia ya. Ya ini yang teman-teman perlu perhatikan. Jadi apakah sekarang memelihara ayam masih bisa, masih cukup untung? Saya katakan sudah tidak lagi. Kalau ada yang mengatakan oke, ya untuk dia, kecuali kalau dia sudah punya market tertentu. Tapi kalau kita yang belum punya market teman-teman, lebih bagus jangan coba-coba. Jangan coba-coba mengambil banyak. Kalaupun ditawarkan, ya ambil secukupnya. Semampunya kocek teman-teman ini bisa beli pakan ayam. Jadi kalau pakan ayam kalau cuma 10 ekor kan tidak terlalu banyak. Istilahnya cuma kasih makan dia 10 ekor ini, kasih apa segala sesuatu ya, cemilannya tidak terlalu susah. Tetapi kalau sama seperti kita, sekarang kita mulai mikir pakannya itu bagaimana ya. Jadi inilah yang terjadi ketika ayam-ayam ini sudah masuk usia mau jalan 2 bulan. Mereka punya makanannya jauh lebih banyak. Nah, jadi kalau umpama satu hari mereka harus makan itu pagi 4 kilo, sore 4 kilo. Nah, kalau dia 170, hampir 200, berarti kita harus berikan sama dia 8 kilo paginya, sorenya 8 kilo untuk mereka makan sampai puas. Ya, karena banyak juga di mereka ada yang nggak makan. Mereka punya tembolok, masih ada yang kecil-kecil. Nah, ini bekas sakit teman-teman. Ini yang kecil ini bekas sakit nih. Ya, ini hampir mati, tapi masih bisa diobati. Ini ayam Bangkok saya, tinggal 8 ekor. Yang lain kemarin sempat kena sakit. Dan ini adalah ayam KOB1. Ayam KOB1 yang sudah mulai besar ya. Ini sudah menjelang berapa bulan ya? Sudah mau jalan 4 bulan. Sudah mau jalan 4 bulan ya. Ya, benar-benar. Ayam KOB2. Di sini dulu ayam Arab, tapi ini sudah dipindahkan di tempat yang baru. Ya, ini ayam Bangkok saya. Ini ayam KOB. Ini ayam Bangkok. Sudah lebih besar. Ya. Total ayam KOB1 yang sudah dewasa ini ada 43 ekor. Ya. Dia berseni paling banyak mereka kerumun di bawah nih teman-teman. Di bawah mereka. Karena panas cuacanya. Ya inilah kandang saya. Ini ada masalah sedikit soal dia punya terpal lepas, gak kuat sobek. Jadi akhirnya ya setiap hari saya bikin api di sini teman-teman supaya ada asap. Dan ya kita mulai besok kami sudah mulai mengembangkan tempat ini. Jadi rumah yang di sebelah itu rumah kosong, maka kami akan tempatkan beberapa ekor ayam. Karena di tempat kita ada beberapa ekor ayam yang masuk, ada yang dipercayakan ke kami, ayam dari IPBD Bogor. Nah, ini ayam baretrok ya. Ini ayam baretrok saya. Yang satu ayam Indio Gigante ya. Jadi ini Indio Gigante dan baretrok. Yang kecil ini ayam KOB1, tapi kecil, nggak gede-gede. Ini mau jalan ya udah 2 bulan ini. Udah 2 bulan. Jangan 3 bulan nih. Kalau yang kecil ini sudah mau jalan 4 bulan tapi nggak gede-gede teman-teman. Jadi ya kita akan buka di tempat di rumah sebelah. Jadi kita lurus bikin lebih besar lagi. Dan ini kemarin kita sudah bongkar karena kurang efektif ternyata. Ini yang kemarin saya katakan
sempat jebol, akhirnya jatuh ke bawah, sehingga ada kurang lebih sekitar 13, 14, 15 ekor mati. Ya, akhirnya kita bongkar, kita ganti. Ayam-ayam yang KUB2 kita pindahkan langsung ke sana. Dan ini saya lepas di luar karena mereka sudah cukup besar dan sudah cukup bisa mandiri. Nah, ini adalah ayam Arab yang sudah kami pindahkan. Ya. Ayam Arab ini sudah lebih senang mereka di sini karena sudah aman. Nah, ini berbeda dari temannya yang lain. Karena ini pelihara di rumah, sementara ini di kandang, hanya 1 ekor aja. Namun sekarang kita sudah pindahkan, pasti warnanya akan berubah seperti ini. Ya, usia ayam Arab ini sudah menjelang 1 bulan. Ya, dan inilah mereka. Ya, tadinya ini mulai sakit-sakitan nih, tapi ternyata dia sehat. Ini adalah ayam Arab. Ya, nanti lama-lama kan jadi putih nih karena kena air aja nih. Ya, ini ayam Arab pejantan, katanya sih ini pejantan semua. Ini suka keluar nih. Ya, modelnya seperti ini. Dan ini dari angka 200 ekor tinggal 129 ekor, yang lain mati. Mati bukan karena sakit, mati karena terinjak-injak oleh temannya, karena tempat yang sudah tidak memadai. Ayam Arab ini yang tadi sudah hampir mati tapi hidup juga. Nanti rambut mereka akan kembali nih teman-teman. Ini belum dikasih makan nih, bentar baru dikasih makan. Nah, ini adalah ayam IPBD. Jumlahnya ada 45 dari total 100 ekor. Tapi yang sisa itu belum dibawa. Sebentar siang baru dibawa. Ini ayam IPBD berbeda dengan ayam KUB. Jadi ini kenapa dikatakan ayam IPBD? Karena ini keluaran IPBD Bogor. Jadi IPB Bogor. Ya, Institut Pertanian Bogor. Dominannya kaki kuning ya, nggak salah ini kaki kuning. Ya, seperti ini DOC umur 01 hari ini mau jalan 1 hari 2 hari ini, jalan 2 hari ini teman-teman. Ya, totalnya ada 45 ekor, yang sisanya itu 55 ekor. Masih di perjalanan, sebentar baru akan dikirim. Ini saya kasih makan PR511 dan minumnya tadi malam waktu sampai dikasih gula merah dengan air, dan ini sekarang sudah minum Neobro. Seharusnya Vitacik, tapi karena saya sudah tidak punya Vitacik, saya kasih Neobro, sama aja kok dia. Jadi karena panas, jadi saya bikin seperti ini, dan mereka tadi makan juga dengan lahap. Ya, saya biarkan seperti ini, nanti besok saya pindahkan lagi supaya mereka punya padan kering ya. Jadi seperti ini saya buatnya. Nah, sementara ini dus-dus ini adalah dus-dus karantina teman-teman. Ayam-ayam yang kemarin yang KO ya. Nah, ini kelihatannya gelap. Yang ya, ini dari ada yang unik teman-teman. Waktu saya mendapatkan ayam Arab, ternyata di ayam Arab itu ada namanya burung puyuh. Jadi 3 ekor di dalamnya ada burung puyuh teman-teman. Saya kaget, saya pikir ini ayam. Setelah saya tanya ternyata burung puyuh. 3 ekor. Waktu sampai kecil, lebih kecil dari ayam ini. Kecil, pokoknya saya pikir wah hampir nggak layak lah pikir. Ya, ternyata hidup teman-teman. Ya, ada 3 ekor, cuma ini saya kasih di sini dulu, belum kasih lepas. Ya, jadi ini ayam IPBD dengan jenis ayam kampung yang merupakan ciptaan dari IPB Bogor.
Dan ini sementara ini dipercayakan ke kami untuk kami urus sampai diminta untuk sampai kepada jadi indukan gitu. Kita akan lihat perkembangan ayam ini dengan harapan dan doa tidak ada satupun dari mereka yang mati. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi itulah yang saya bahas hari ini tentang ayam KUB yang sekarang ini lagi trending topik. Ya, kita harus ingat jangan memelihara ayam tidak sesuai dengan kemampuan kita. Peliharalah ayam sesuai kemampuan kita dan niscaya tentu akan membuahkan hasil yang manis. Jadi jangan kita terlalu termakan dengan omongan ataupun keuntungan-keuntungan yang menggiurkan, tetapi setelah kita jalani ternyata tidak seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan share. Bantu supaya program acara saya tetap terus berjalan. Dan saya akan memberitahukan perkembangan tentang dunia ayam. Terima kasih.